Nah, beginilah kisah itu, saudaraku. Jadi Allah itulah nama zat. Zat itu ingin dikenal, ya, ingin didengarkan suaranya, ingin didengarkan katanya, ingin dilihat perbuatannya, maka dia lahirkan sifatnya. Itulah hamdu tadi. Maka dia bernama dengan nama Alhamdu atau Ahmad. Nanti kalau dia bertubuh, dia bernama dengan nama Muhammad. Paham itu? Nah, seketika Allah bersuara, Allah berkata, Allah memerintah, Allah melarang, Allah berbuat, mencontohkan kepada kaum, tidak nyata semua itu karena Allah itu gaib. Tidak bisa dilihat oleh kaum dan umat seperti kita. Makanya semua itu nyata di Rasul. Ya, Rasul itu namanya Muhammad juga. Tapi lebih tepat lagi dikatakan Alhamdu. Ya. Ternyata Allah gaib, Rasul juga gaib. Maka dinyatakan semua itu melalui nabinya atau via nabinya. Itulah Muhammad bin Abdullah. Manusia sama dengan kita. Ya. Jadi suara Allah, kata Allah, bahasa Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul, kata Rasul, bahasa Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada Nabi Muhammad. Nah, barulah bisa didengar suara itu, bisa didengar kata itu, bisa dilihat contoh itu pada titik yang namanya Nabi Muhammad nih, saudaraku. Makanya Nabi Muhammad itu adalah wujud daripada Allah. Ingat, Nabi Muhammad itu wujud daripada Allah. Sedangkan Rasul tadi, ia ada dalam dada Nabi Muhammad. Bukan wujud, tapi wujud serta Allah. Kalau Allah itu zat wajibul wujud. Maka Allah ya Allah, Tuhan ya Tuhan. Tuhan itulah yang menyuarakan, mengatakan, menyatakan kehendak, suruhan dan larangan Allah. Itulah Tuhan. Dia adalah Rasul. Ya, dia adalah Rasul. Kalau Allah bukan Tuhan, yang Tuhan itu Rasul. Karena Tuhan itu definisinya menyuarakan suara, mengatakan kata, menyatakan perbuatan dan kehendak Allah. Itu Tuhan. Karena Allah gaib, Tuhan gaib, maka dikasih tubuh dia. Itulah Nabi Muhammad tubuhnya. Maka nampaklah suara, kata, perbuatan, perintah, larangan Allah pada Nabi Muhammad. Itu maka Nabi Muhammad ini jadikan ikutan. Ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ikut saya, kata beliau. Itu. Ya. Makanya beliau jadi contoh. Ya. Beliau jadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul. Itu dia. Pada diri Rasul ada contoh yang baik bagi kamu. Bukan pada diri Nabi, pada diri Rasul, tapi nyata pada Nabi. Contoh itu. Paham tidak Anda? Lalu apanya yang mau dicontoh? Janggutnya, sorbannya, jubahnya, bahasanya? Tidak. Kita tidak mencontoh itu. Itu fisik Nabi yang kita katakan tadi. Yang kita contoh itu yang ianya ada pada Rasul. Rasul itu ada pada Nabi. Kan dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada contoh yang baik bagi kamu. Pada diri Rasul. Kebenaran Rasul itu ada dalam dada Nabi. Itu persoalannya yang harus Anda pahami. Apa yang perlu dicontoh? Bukan suara Nabi, bukan kata Nabi, bukan gaya Nabi. Tetapi akar. Akar tempat tumbuhnya suara, kata, dan perbuatan Nabi.
Itulah sifat Rasul yang saya katakan tadi. Sidik, amanat, tabligh, fatonah. Itu yang ditiru. Kemudian yang diikut itu adalah Rasul. Karena dia yang tahu tentang Allah, Rasul. Ya kalau di zaman Nabi Muhammad kan dia nyata pada Nabi Muhammad. Maka sahabat kan enak ikut Rasul tapi melalui Nabi Muhammad. Jadi dalam pelajaran ini saudaraku. Dalam. Makanya Allah ya Allah, Tuhan ya Tuhan. Itu. Sayang 1000 kali sayang kita kadang-kadang blank cerita ini. Coba Anda lihat ayat kursi itu. Surah Al-Baqarah ayat 255. Tapi sebelum membicarakan Al-Baqarah ayat 255, coba berbicara tentang surat Al-Ikhlas. Apa bunyinya? Qul huwa Allah ahad. Ada? Ada. Katakanlah dia Allah satu. Dia Allah satu. Satu yang bagaimana? Satu dalam kesatuan. Yang saya katakan tadi, Esa itu. Pada Allah itu ada zat, ada sifat, ada asma, ada perbuatan. Jadi kita cerita baru sebatas sifat. Dia sifat itu, dia wujud serta Allah itu, dia Rasul yang rasulkan itu satu dengan Allah. Satu yang bagaimana harus jelas. Satu dianya dengan Allah. Tidak bisa dibedakan. Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah yang dia sampaikan melalui Rasul tadi kepada kaum tidak ditambah, tidak dikurang. Makanya sama persis, tidak berbeda. Oke. Yang kedua, satu dia dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin langsung ngomong sama kita. Berbicara sama kita, memberikan contoh kepada kita. Tidak bisa langsung. Bukan Allah tidak mampu. Kitanya yang binasa kalau kita mendengarkan suara Allah. Kitanya akan hancur kalau melihat Allah. Jangankan Allah, nurnya saja binasa kita. Makanya dia perlu membangkitkan Rasul. Ya. Nah, Rasul inilah yang menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memerintah perintah Allah, melarang larangan Allah, mencontohkan kehendak Allah kepada semua kita. Rasul pun gaib, makanya dia diberi tubuh, badan, jasad yang sama dengan kita. Itulah Nabi Muhammad bin Abdullah, orang Mekah, yang lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Pada tubuh itulah kita mendengarkan suara Allah, kata Allah yang disampaikan oleh Rasul yang alam dadanya beliau. Makanya pada surah Al-Kahfi dikatakan, Ana batsarum mitlukum. Ini kata Nabi Muhammad ini, aku adalah manusia sama dengan kamu. Tetapi dalam dadaku ada wahyu. Wahyu itu datang daripada Allah. Dia bersuara, dia berkata, dia memerintah, dia melarang melalui lisanku. Wahyu itu adalah nama lain daripada Rasul. Perlu Anda pahami itu. Nah, Rasul itulah Tuhan. Ya, Rasul itu Tuhan. Kalau Allah tidak Tuhan. Ini harus Anda pahami ini. Wah, berani sekali Pak Abu Fikri mengatakan itu. Lah, Allah sendiri mengatakan, Rasul sendiri mengatakan, nyata pada lisannya Nabi. Ada pada surah Al-Baqarah ayat 255. Apa bunyinya?
Allahu la ilaha. Jelas? Allah itu tidak Tuhan. Betul? Betul lah. Illa huwa. Kecuali dia itu yang Tuhan. Siapa dia? Al-Hayyul, yang hidup. Al-Qayyum, yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Menghidupkan siapa? Mendirikan siapa? Yang mendirikan Rasul. Rasul itulah yang dia bangkitkan daripada dirinya. Itulah Tuhan. Nyata ia pada Nabi Muhammad. Itu saudaraku. Jadi definisi Tuhan itu adalah yang menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, menyatakan perintah Allah, menyatakan larangan Allah, mencontohkan perbuatan Allah bagi kaum. Itulah Tuhan. Kalau Anda ingin tahu. Kalau begitu, Rasul itu disembah, Pak Abu. Ya. Yang dia tidak nyata, mereka nyata pada Nabi Muhammad. Berarti dia disembah. Yes. Asal Anda paham apa itu arti sembah. Sembah itu artinya bukan sholat, saudaraku. Sholat dengan sembah itu tidak sama. Kita kalau sudah ngomong menyembah Allah, lari ingatan kita kepada sholat. Kan begitu. Lari ingatan kita kepada sembahyang, kan itu. Padahal sholat dengan sembah itu beda. Sembahyang dengan sholat itu beda. Ingin tahu perbedaannya? Lihat surat Toha. Surat nomor 20 ayat 14. Coba Anda lihat di situ baik-baik. Tenang-tenang, jangan pakai emosi, jangan pakai marah. Ikhlaskan hati membacanya itu. Jangan dibakar oleh keinginan mengkritik, menyalahkan orang, apalagi memunafik-munafikkan, mengkafir-kafirkan. Jangan, tidak boleh. Coba belajar tenang, belajar ikhlas, belajar damai dalam memahami segala sesuatu. Oke, coba Anda akan lihat kalimat itu. Ya. Anda akan paham pernyataan itu. Bahwa suara Allah, kata Allah, suruhan Allah, larangan Allah benar tidak nyata. Mereka nyata pada Rasul. Ya. Karena semua itu nyata pada Rasul, maka Rasul itulah Tuhan. Ternyata Tuhan tidak nyata, mereka nyata pada Nabi Muhammad, manusia seperti kita. Berarti dia disembah, Pak Bu. Sekali lagi saya katakan yes. Yang penting Anda tahu apa itu sembah. Jangan Anda katakan sholat. Karena pada surat Toha ayat 14 ya, surat 20 nomor 14 dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Di dalam sholat kamu ingat aku. Itu Quran loh. Bukan buku, bukan keterangan ulama, kiai, ustadz, tidak. Itu Allah dan Rasul menyampaikan via nabinya. Ada pada surat Toha, surat nomor 20 ayat 14. Baca di situ. Pernahkah kita pikirkan, benarkah itu Allah yang berkata-kata? Allah yang bertemu dengan Musa saat itu, sehingga dia mengatakan kata itu. Benarkah itu Allah? Ya tidaklah. Pertama, Allah itu nama. Ya kan? Tidak mungkin dia bersuara berkata. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia berbentuk dan berubah. Tidak mungkin dia nama. Jadi siapa yang bersuara berkata itu, Pak Abu? Zat. Zat itu yang bersuara. Zat itu yang berkata. Yang mengatakan kata sesungguhnya kau adalah Allah.
Rasul yang mengatakan kata Allah itu kepada Musa saat itu. Maka berbunyilah kata itu, inani Allah. Itu kata Allah yang disampaikan oleh Rasul saat itu kepada Musa. Kata Allah yang disampaikan, bukan dia Allah. Dia Rasul. Tapi dia menyampaikan kata Allah. Maka saya katakan dia dengan Allah itu satu. Tidak bisa dibedakan. Kenapa? Karena suara Allah, kata Allah itulah dia sampaikan. Maka dia katakan, inani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Bukan yang mengatakan itu Allah. Dia mengatakan kata Allah. Paham tak Anda itu? Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendakku dan dirikan sholat. Nah kan berbeda itu. Di dalam sholat nanti yang kamu ingat adalah saya loh. Gue. Nah jadi dalam ungkapan ini ada dua kejadian. Pertama, beliau itu mengatakan kata Allah disampaikan kepada Musa. Allah gaib, dia gaib. Berarti waktu itu dia bertubuh, berbadan, berjasad. Tapi ingat, belum tubuh Nabi Muhammad di akhir zaman. Belum tubuh orang Arab, anak Abdullah, belum. Tapi pada waktu itu dia sudah bertubuh. Di dalamnya adalah Rasul, Rasul itu dengan Allah. Makanya dia katakan, dalam sholat nanti yang kamu ingat adalah saya loh. Jadi Nabi Musa seketika berhadapan dengan Allah, pasti bertemu dengan Rasul dulu ya. Allah gaib, Rasul gaib, Musa tidak akan mungkin bisa melihat. Tidak akan mungkin bisa mengingat. Ternyata si Rasul tadi saat itu sudah punya tubuh. Sudah punya badan jasad. Tapi jasadnya bukan jasad orang Arab yang kita ketahui sebagai Nabi Muhammad sekarang. Anda paham itu? Nah itu. Jadi Musa kalau sholat memang dia melihat sosok. Mengingat sosok itu. Karena dia diperintah untuk mengingatnya. Terus kenapa Anda menyalahkan orang mengingat seseorang di dalamnya? Itulah awal kisah yang dibuka oleh Allah Rasul rahasianya itu. Maka berceritalah Musa kepada Harun bahwa sholat dengan sembah itu beda. Kalau sholat itu menghubungkan rasa diri kepada Rasul, Rasul dengan Allah itu sholat. Kalau sembah itu adalah real kenyataan. Kalau di kita dikiaskan dengan bentuk tegak seperti alif, rukuk seperti H, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Dikiaskan begitu. Actionnya adalah ini tadi kehidupan. Kita bergerak, berjalan, beraktivitas. Itulah actionnya. Jangan lepas dari konsep sholat. Itulah disebut dengan menyembah. Berceritalah Musa kepada Harun. Nabi Harun ya adiknya itu. Kepada Joshua, muridnya beliau. Kepada Bani Israel, kaumnya beliau. Dia ceritakan kisah ini. Apa ceritanya? Nah, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Tapi Anda lihatlah dengan batin Anda. Bagaimana dia berkata kepada Harun, kepada Bani Israel, kepada muridnya Joshua. Anda lihat dengan batin Anda. Di mana kita melihatnya di tempat yang ditentukan oleh Allah. Di tempat yang ditentukan oleh Rasul. Anda buka surat Bani Israel ayat 1. Surat Al-Isra itu ada kalimat yang berbunyi linuriyahu min ayatina. Di tempat itu kalau kamu datang akan kubukakan cerita tentang ayat. Bukan tulisan, bukan buku, ayat yang ada di dadamu itu. Cerita tentang roh-roh siapa aja. Tanya di situ. Akan dibukakan rahasianya. Di situ kelihatan seketika Musa bercerita kepada Harun, kepada Joshua, kepada kaum Bani Israel. Anda enak bang, kata Nabi Harun. Anda enak guru, kata Joshua. Anda enak junjungan kami, kata Bani Israel. Kalau berhubungan Allah dan Rasul, Anda menatap beliau, Anda mengingat beliau. Nah kalau kami ingat siapa? Sosok siapa yang kami bayangkan seketika kami mau berangkat menuju Allah? Sosok siapa? Apa kata Musa? Tidak ada lain. Tidak mungkin kamu mengenal Allah. Aku saja tidak bisa mengenal Allah.
Nggak mungkin kamu mengingat Rasul. Aku saja nggak bisa mengingat Rasul. Yang aku lihat waktu itu adalah wujud serta Rasul. Tubuh badan jasad yang meliputi Rasul. Itu yang kulihat, itu yang kudengar. Itu yang bisa aku ingat. Dan kamu tidak mungkin bisa mengingat dia itu. Lalu yang kamu ingat siapa? Orang yang membawa kamu kepada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Orang itu siapa? Ya sayalah. Aku, kata Musa. Jadi sebegitu tingginya kepercayaan Nabi Harun, kepercayaan Joshua, kepercayaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Di dalam sholat yang dia lihat adalah Musa, saudaraku. Musa. Karena Musa ini akan membawa kepada Rasul. Rasul itu akan membawa kepada Allah. Begitu sistemnya. Ingat, di sini Anda bedakan antara kiblat dan sembahan. Waktu itu peranan Musa adalah kiblat, hadapan. Menghadap Musa sama dengan menghadap Rasul. Menghadap Rasul sama dengan menghadap Allah. Paham? Jadi seketika Nabi Harun dalam sholatnya dia melihat Musa, Joshua juga begitu, Bani Israel juga begitu, itu sama dia hukumnya melihat Rasul, menghadapi Rasul, sama hukumnya melihat Allah dan menghadapi Allah. Begitu yang disebut dengan bertangga naik, berjenjang turun. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hingga Nabi Muhammad, pelajarannya begitu. Memang ada sosok yang dihadapi. Jangan Anda katakan itu kafir, sesat. Nabi-nabi aja begitu kok. Tapi ingat, yang dihadapi. Ya, namanya kiblat. Apakah kisah ini ada pada Nabi Muhammad? Di era Nabi Muhammad, Pak Abu Fikri? Ada. Ada. Apa ayatnya? Nah, saya bacakan. Bunyinya begini. Qad naro taqalluba wajhaka fis sama'i fala nuwalliyanaka kiblatan tardoha. Aku lihat kamu kalau meminta, memohon, berdoa, atau sholat tadi menghadap kepada langit. Anda tahu langit? Itu khias, itu gambaran saja, tidak yang sebenarnya. Langit itu kiasnya Allah loh. Tidak berbentuk, tidak berupa, besar, tinggi, tidak bersuara, tidak berkata. Maksudnya Allah. Aku lihat kalau kamu berdoa, bermohon kepada Allah, tidak begitu. Tidak mungkin kamu bisa mencapai Allah. Pasti melewati Rasul. Allah gaib, Rasul gaib. Tidak mungkin kamu capai Rasul. Capailah wujud serta Rasul. Itu Nabi. Sayalah orangnya. Sayalah hadapanmu. Sayalah kiblatmu. Seketika kamu hendak berjalan kepada Allah dan Rasul. Makanya dikatakan qad naro taqalluba wajhaka fis samai fala nuwalliyanaka kiblatan tardoha. Saya lihat kamu kalau menyeru, mengharap, menyembah kepada Allah, tidak. Hadapkanlah wajahmu kepada hadapanmu yang kamu senang dengan dia, ridho dengan dia, suka sama dia, cinta sama dia. Dia tidak mengatakan dirinya, saudaraku, tapi saat itu tidak dia bukakan. Takut nanti orang salah paham. Makanya seketika Sayyidina Ali ditanya orang tentang hakikat mutu manikamnya Islam dalam penyembahan, apa dia bilang? Kalau aku ceritakan ini, nanti kamu penggal pula kepala saya, kamu halalkan darah saya untuk kamu bunuh, karena kamu nuduh aku sesat. Sesungguhnya aku tidak akan menyembah dia yang tidak aku lihat.
Artinya dalam sembahan itu Ali melihat dia. Dia siapa? Bukan dia Allah, bukan dia Rasul, tapi wujud serta Rasul. Itulah Nabi Muhammad saat itu. Anda paham nggak cerita ini? Itu. Maka dia katakan, bukan kepada Allah, hadapkan wajahmu kepada hadapanmu. Kamu senang dengan dia. Dia menunjukkan dirinya, saudaraku. Sebenarnya ada lagi lapisan di atas ini, tidak saya katakan. Tapi terlalu panjang videonya. Ini saja cukup kalau Anda pahami. Cukup. Jadi sosok yang ada tampak oleh Musa seketika dia hendak berjalan menuju Allah melalui Rasul tadi, itu adalah hadapan namanya. Kiblat, belum sembahan. Yang disembah itu adalah Allah. Tidak nyata Allah tapi Rasul. Yang disembah itu Rasul, tidak nyata Rasul adalah Nabi. Ternyata Nabi disembah. Oh, enggak benar itu Pak Abu Fikri. Yang disembah itu Allah. Oke, siap. Sembahlah Allah. Mampu? Jawabnya tidak mampu. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara. Karena Allah adalah nama. Makanya menyembah nama itu hukumnya kafir. Kalau tidak tahu siapa yang punya nama. Jadi yang disembah siapa? Zat. Mampu? Jawabnya tidak. Zat saja sampai melahirkan, membangkitkan sifatnya agar kita paham. Berarti sifat Pak Abu yang kita sembah? Tidak juga. Allah zat, sifatnya juga gaib. Allah juga gaib. Tidak bisa. Maka diberi bentuklah si Rasul ini, si sifat ini. Itulah tubuh badan jasad yang sama dengan kita. Namanya Nabi. Allah disembah tidak nyata Allah, tapi Rasul. Rasul disembah tidak nyata Rasul, tapi Nabi. Nabi itu yang disembah. Blank. Kalau pengertian Tuhan sudah saya jelaskan. Sekarang saya artikan pengertian sembah. Sembah itu artinya ada 6. 1. Melaksanakan semua perintahnya. 2. Menjauhi semua larangannya. 3. Pergi kalau disuruhnya. 4. Datang kalau dipanggil dari diri itu. 4. Datang kalau dipanggilnya. 5. Mencontoh perbuatannya. 6. Jangan bersuara berkata kalau tidak ada ilmu daripada dia. Itulah pengertian sembah, saudaraku. Ya, saya ulangi lagi ya. Pengertian sembah adalah 6. 1. Melaksanakan semua perintahnya. 2. Menjauhi semua larangannya. 3. Mencontoh perbuatan yang dicontohkan. 4. Pergi kalau disuruhnya. 5. Datang kalau dipanggilnya. 6. Tidak berkata-kata kalau tidak ada ilmu dari dia. Kalau kita berkata tidak ada ilmu dari dia, berarti kita pembohong. Itu. Termasuk apa yang saya sampaikan ini. Kalau tidak merupakan sebuah pengalaman kerohanian, tidak boleh disampaikan. Bohong namanya itu. Ini baru pembohong. Makanya saudaraku cek itu yang bersuara berkata yang dia namanya ustadz, ulama, mubaligh, kiai. Adakah yang dibicarakan itu yang dia pahami secara hati nurani yang paling dalam? Kalau cuma dari buku, dari catatan orang ke orang, maaf betul. Dia mengatakan kata yang tidak dia ketahui. Dia mengatakan kata yang bukan pengalamannya. Itu kebohongan saudaraku. Maka nilainya tidak akan dalam pasti. Tidak akan kuat. Ini saya terlepas daripada semua yang Anda sangkakan pada saya. Jujur saya katakan ini. Ini kepalangan Anda memahami. Itu arti sembah. Jadi kita ambil satu saja dari yang 6. Melaksanakan perintah Allah. Oke. Bisa kita melaksanakan perintah Allah? Suaranya tidak kita dengar. Katanya tidak kita dengar. Apalagi perintah larangannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa kita menyembahnya Allah itu. Makanya Allah yang maha tinggi, yang maha bijaksana, yang maha ilmu. Dia tahu ini. Makanya dia bangkitkan sifatnya. Namanya Rasul tadi. Di Rasul inilah ada suara Allah, kata Allah, suruhan Allah, perintah Allah.
larangan Allah, contoh Allah di Rasul ini. Allah Maha tahu, Maha tinggi, tidak mungkin juga kita mampu menangkapnya. Makanya si Rasul diberi tubuh namanya Nabi. Di Nabi inilah kita dengarkan suara Allah dan suara Rasul. Kata Allah dan kata Rasul. Contoh Allah dan contoh Rasul. Di Nabi inilah berarti kita menyembah Allah melalui Rasul, menyembah Rasul melalui Nabi. Tidak ada yang aneh di sini. Itu yang disebut dengan menyembah itu, saudaraku. Itu yang disebut dengan menyembah. Ribet, Pak Abu. Ya memang ribet. Memang berat. Memang berat. Seketika ini sebenarnya saya ini mengajak kita kepada kiblat yang hilang loh sebenarnya. Tapi ya terlalu panjang uraiannya. Kita tidak usah uraikan itu dulu ya. Memang berat. Innaha lakabiirah ila allazina hadallah. Benar ini Allah katakan. Sesungguhnya perpindahan kiblat ini sangat berat kecuali bagi mereka yang ditunjuki oleh Allah. Anda buka pada surat Al-Baqarah ayat 42, ada itu keterangannya. Ya, ada. Nah, jadi di Nabi inilah kita dengarkan suara Allah dan Rasul, kata Allah dan Rasul, petunjuk Allah dan Rasul di Nabi inilah. Makanya kita menyembah namanya. Itu dikatakan menyembah. Ya mentaati itu. Saya pada Nabi tidak akan ada. Oh tidak, bisa Pak. Kami tetap kepada Allah. Oke, silahkan saja kalau Anda mampu. Tapi Allah sendiri mengatakan Anda tidak akan mampu. Kalau Anda paksakan, Anda kafir, kata Allah. Anda kafir, kata Rasul. Anda kafir, kata Nabi Muhammad. Ingin tahu di mana suratnya? Yaitu surat Al-Ghafir ayat 12. Mari kita buktikan. Oke. Jadi surat Al-Ghafir ini nama lainnya surat Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun, Al-Mu'min. Yaitu surat nomor 40 ayat 12. Mari kita bacakan ya. Zalikum bi annahu izadu iyallahu wahdahu kafartum. Sedemikian itu jika Allah saja yang kamu sembah. Dalam bahasa lain, yang kamu taati perintahnya, yang kamu jauhi larangannya, yang kamu contoh perbuatannya, yang kamu pergi kalau disuruhnya, yang kamu datang kalau dipanggilnya, diam dan ada ilmu daripada dia. Jika kepada Allah kamu arahkan, pasti kamu kafir. Pasti kamu mengingkari, pasti kamu tidak terima. Kenapa? Ya tidak terdengar suaranya, tidak terdengar katanya. Tidak tampak instruksinya, tidak nyata percontohannya. Pasti kita mengelola, mengingkari, kafir. Kalau itu difokuskan hanya kepada Allah saja. Ini Allah dan Rasul yang ngomong via Nabi Muhammad SAW. Anda lihat pada surah Al-Mu'minun atau surah Al-Ghafir ayat 12 itu. Ini kan kalimatnya. Zalikum bi'annahu izadu iyallahu wahdahu kafartum. Kamu akan kafir. Seketika kamu menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdiskusi untuk Allah, wah kamu akan mengingkari. Kafartum, kata Allah dan Rasul. Kemudian wa in yusyraka bihi tu'minun. Nah, seketika Allah tadi disyarikati atau disyarikatkan dengan dia, Rasul tadi, kamu akan percaya. Karena bisa kamu dengar suaranya, katanya, bisa kamu lihat contoh daripada perbuatan Allah itu pada Rasul. Sebenarnya kita tidak bisa percaya juga. Kenapa? Allah gaib, Rasul gaib. Makanya Rasul dikasih tubuh, namanya Nabi. Itu saudaraku. Jadi tanpa Rasul, tanpa Nabi, tidak bisa kita percaya kepada Allah. Pasti kafir itulah. Ingkar itulah. Inilah yang saya ceritakan dari awal tadi. Nah itu. Jadi yang disebut dengan Tuhan itu adalah Rasul, nyata ia pada Nabi. Ya. Yang disembah juga adalah Allah yang nyata pada Rasul.
yang nyata ia pada Nabi. Begitu urutannya saudaraku. Asal kita paham. Nah itu. Jadi ya tidak bisa omon-omon cerita ini. Anda mempersoalkan orang kalau sholat dia menyatakan, memunculkan sosok gurunya. Anda tahu tidak siapa itu sosok guru, mursyid, ustadz, ulama, kiai yang disosokkan, ditampilkan oleh kelompoknya seketika dia mau sholat. Ingat, dia mau sholat. Bukan dia sedang sholat, dia mau sholat. Kalau mau sholat itu belum sholat. Kalau sholat lain lagi. Pertama kali mereka berharap sebelum sholat, sebelum hubungan rasa kepada Allah dan Rasul, yang dia lihat, yang dihadapi, maunya Allah loh. Allah yang mau dia lihat. Allah yang mau dia dihadapi. Tapi tidak mungkin, maka Rasul sajalah. Tidak apa-apa Rasul walaupun bukan Allah. Karena Allah tidak bisa kami capai. Itu. Ternyata Rasul tidak mungkin juga. Karena Allah gaib, Rasul gaib. Maka Nabi. Ini zaman Nabi Muhammad, Nabi yang mereka lihat sebelum sholat tadi. Nabi. Di akhir zaman Nabi Muhammad juga. Tidak mungkin, kita tidak pernah ketemu dengan dia. Lalu siapa Pak Bu Fikri? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Orangnya cuma 15 orang sejak zaman Nabi Muhammad. Kan dikatakan oleh Rasulullah itu, Islam hanya 15 abad. Sejak zamanku ini. Sekarang sudah tahun berapa Hijriah? 14 menjelang 15. Berarti kita sudah masuk kepada abad terakhir daripada 15 abad itu, saudaraku. Ya. Nah, berkata Nabi Muhammad. Nah, kata Nabi Muhammad ini adalah kata Rasul adalah kata Allah ya. Setiap 100 tahun dalam pengembangan agama ini kami utus mujaddid atau pembaharu. Atau al-ulama warasatul anbiya. Supaya apa? Supaya al-ulama warasatul anbiya ini mengembalikan kepada hakikat yang hilang. Itulah kajian tasawuf yang saya katakan ini. Sudah 100 tahun kemudian luntur lagi, dimunculkan lagi sampai 15 kali. Nah, di yang ke-15 inilah mau jadi terakhir al-ulama warasatul anbiya yang terakhir. Beliau inilah yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada Rasul menyampaikan kepada Allah. Begitulah aturan beragama ini, saudaraku. Tidak ada yang salah dari pernyataan orang banyak. Itu yang namanya Tuhan itu adalah yang nyata suaranya, yang nyata katanya, sehingga kami bisa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mencontoh perbuatannya. Itulah Tuhan. Berarti disembah? Yes. Apa itu sembah? Melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Itu sembah. Itu. Tidak mungkin kepada Allah, tidak mungkin kepada Rasul, tapi pasti pihak nabinya, pihak al-ulama warasatul anbiya. Inilah cerita itu. Ya. Nah, kemudian ini panjang sebenarnya kisah ini, tapi saya susah menjelaskan ya, panjang. Tapi ini adanya gitu. Nah, ya pertama kali kita digiring oleh Allah sebelum kita sholat ya. Sholat itu artinya, ingat, sholat itu artinya menghubungkan rasa diri kita kepada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Jadi yang sholat itulah rasa. Ditambah dengan ingatan sama dengan kesadaran. Kesadaran kita itu yang dipertemukan dengan Rasul dengan Allah. Ini tidak cerita fisik, ini non fisik. Nah, oleh karena itu, kesadaran kita, ingatan kita, perasaan kita digiring ke Masjidil Haram. Ini perintah Allah loh. Wa min haitsu kharajta fali wajhaka satral Masjidil Haram. Dari manapun kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ini perintah Allah. Innal haqqu mir rabbik. Sesungguhnya perintah ini daripada Tuhanmu.
Wa mallahu ghafilin amma ta'malun. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabaikan apa yang sudah kamu buat tentang perintah ini. Anda lihat pada surat Al-Baqarah 149. Ada itu. Ya. Dari mana saja kamu keluar, hadaplah wajahmu ke Masjidil Haram. Anda tahu Masjidil Haram? Itu bangunan loh. Dalam sholat kita disuruh ngadap ke bangunan. Benda itu, bukan lagi sosok, benda. Sudah. Pada surat Al-Baqarah, ya, pada surat Al-Baqarah 125 kita temukan fatakhizu min maqama Ibrahim shalah. Telah sampai di Masjidil Haram, kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, kamu sholat di sana. Maqam Ibrahim itu benda loh, benda, barang. Disuruh kita menampilkan itu dalam ingatan kita saat kita mau sholat. Ingat, mau sholat, bukan sudah sholat, belum, bukan. Nah, kemudian falyabudu rabb hadzal bait. Barulah kau sembah Tuhan rumah ini. Dia menunjuk kepada Ka'bah. Benda lagi. Ya. Sudah. Nah, barulah poin berikutnya, masuklah ke dalam rumah yang kosong, yaitu dalam Ka'bah. Disitulah kita tidak jihad yang 6. Artinya tidak atas, tidak bawah, tidak muka, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan. Yang kita cari siapa? Yang kita cari Allah. Ketemu? Tidak. Rasul ketemu? Tidak. Nabi Muhammad ketemu? Tidak. Yang ketemu adalah al-ulama warasatul anbiya. Itulah mursyid, itulah guru, itulah kiai, itulah ustaz. Tapi ingat, yang al-ulama warasatul anbiya, yang mujaddid, bukan sembarang guru, bukan sembarang kiai, bukan sembarang mursyid, bukan sembarang ustaz. Karena jumlahnya cuma 15 orang loh sejak zaman Nabi Muhammad. Itu hanya hadapan, tempat melaporkan kalimat usolli fardhu subhi rakataini mustaqbil kiblatan ada lillahi ta'ala. Untuk melaporkan itu saja. Nah, itu. Menyengaja aku akan sholat. Itu sholat subuh 2 kali ruku. Menghadap kepada kiblat. Nah, itu dia. Mustaqbil kiblatan, artinya menghadap pada kiblat, menghadap pada hadapan. Siapa itu? Allah. Bisa? Tidak bisa. Rasul bisa? Tidak bisa. Nabi bisa? Tidak bisa. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Dihadapkanlah kepada dia itu kiblat. Itu. Terakhir, lillahi ta'ala. Bagi Allah. Yang bagi Allah adalah Rasul. Menuju kepada Allah. Barulah Allahu Akbar. Kita sebut Allah, tidak nyata Allah nyata akbar, itu sifat, maka terasa ia dalam batin kita. Itulah penyatuan rasa ini dengan rasa Rasul, dengan Allah. Itulah sholat hakikat. Itulah sholat. Di situ tidak ada surat, tidak ada kata, tidak ada gerak. Yang ada adalah rasa kita dengan Rasul, Rasul dengan Allah. Itulah sholat. Itu saya, saudaraku. Sudah pukul 4. Ya, sudah cukup panjang kita bercerita. Jadi ingat, hati-hati mengatakan orang lain sesat, penipu, munafik, apalagi mengkafir-kafirkan. Lebih baik kita belajar. Bertanya. Rendahkanlah hati, saudaraku. Rendahkan sayap. Mohon kepada Allah agar dapat petunjuk. Supaya kita banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, banyak pengalamannya. Rendah hati sajalah. Hindarkan menyalahkan orang. Lebih baik menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan orang. Risikonya besar menyalahkan orang itu. Apalagi kita hanya mendengarkan kata orang. Bahaya, saudaraku. Oke. Ya, itu sajalah. Saya minta maaf kalau Anda tersinggung dengan kata-kata saya. Kepada para penonton juga saya minta maaf. Saya tidak emosi, saya tidak marah. Saya hanya sayang kepada beliau yang mengkritik saya. Saya tidak mau dia berlama-lama menjadi fasik. Karena dia menuding orang tanpa penelitian, tanpa penelusuran. Akhirnya nanti Allah dan Rasul akan bertindak kepada dia. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.